Anies enjoy dengan konotasi 20%. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke, saya mau, tapi tolong dong, kita fokus ke 0%. Nah, itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengkritik ini, saya dimasukin kelompok cebong. Itu nggak fair. Dan itu cara-cara PKI menurut saya. Karena saya perhatikan dari segi sejarah, PKI itu kalau udah nggak bisa berdebat, dia main kekerasan. Itu ciri yang bisa kita tandai. Nah, itu satu sisi ya. Jadi walaupun Bang Egy atau Bung Egy mengatakan dia capres terbaik dalam kriteria nama-nama tadi individual tadi, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengkritik kebijakan yang sudah ditinggalkannya ketika menjadi gubernur DKI. Itu satu. Nah, yang kedua soal presidensial 0% ini threshold. Ini Anies sudah digadang oleh Nasdem. Nasdem memang baru 59 kursi, masih kurang 56 kursi lagi. Ngambil PKS masih tanggung juga 50 kursi. Ngambil Demokrat 54 kursi. Jadi tidak bisa dengan dua partai, harus minimal 3 partai kalau Nasdem menggandeng partai bawahnya. Kecuali PKB ya satu partai. Tapi tiba-tiba seorang Egy Sujana mengatakan, oh jangan enak-enak saja dong Anies Baswedan dan timnya. Bikin dong gugatan presidensial threshold 0%. Nah, gimana Bang? Begini, Anies, anugerah yang Allah berikan, daya dukung umat yang luar biasa. Kalau boleh saya klaim kurang lebih 80% lah. Umat Islam di Indonesia ini senang dengan Anies. Atau berharap Anies menjadi pemimpin. Tetapi Anies apakah tidak menyadari atau pura-pura, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di permukaan, Anies enjoy dengan konotasi 20%. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya. Misalkan dia bisa katakan, oke, saya mau, tapi tolong dong, kita fokus ke 0%. Nah, itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia enak sendiri. Mudah-mudahan bagian ini nggak dipotong begitu aja ya. Ya jangan. Jangan difitnah lah gitu. Ini kan argumen kebebasan berpendapat itu dijamin betul oleh undang-undang pasal 28 huruf E itu. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian saya menilai Anies itu enak saja, dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%.
Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Karena terkungkung oleh 20% itu. Akan dipenjara oleh partai politik. Maka saya berharap, saya berharap kepada Anies yang dimuliakan Allah ya. Karena dia sedang naik daun ya, insya Allah. Tidak bermaksud muji-muji, kita bicara fakta saja. 80% yang dukungan umat ini coba dialirkan ke MK gitu loh. Untuk mendesak MK, rubah itu kondisional objektif hukumnya itu yang harus kembali kepada 0%. Kendati MK sudah berpuluh kali menolak, bukan berarti tidak ada peluang. Bukan ada peluang, karena yang mendukung atau yang mengadukan persoalan ke MK itu limitasi masanya sedikit lah. Ya, kurang kuat lah gerudukannya. Kurang kuat. Nah kalau pendukung Anies yang militan, ya, saya berharap militan mau menggeruduk ke MK, nggak mungkin nggak terjadi, bos. 80%. Besar sekali. Jadi ketimbang kita teriak-teriak pakai lagu, pakai ini terus 0%, nothing gitu ini. Saya lebih lihat peluang itu bisa dicapai oleh pendukungnya Anies. Cuma Anies mau nggak? Nah kalau Anies mau, saya akan bikin gerakan sahabat Anies. Luar biasa. Sahabat Anies 0%. 0%. Jangan 20%. Jadi itu sobat era sekalian ya, dua klarifikasi dari Bung Egy Sujana soal Anies Baswedan. Ya. Yang pertama, untuk kebijakan atau hal-hal yang kita kritik, jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies. Ya. Kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian, dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengalami, saya mengkritik ini, saya dimasukin kelompok cebong. Itu nggak fair. Dan itu cara-cara PKI menurut saya. Karena saya perhatikan dari segi sejarah, PKI itu kalau udah nggak bisa berdebat, dia main kekerasan. Itu ciri yang bisa kita tandai. Dia melakukan fasismenya. Jadi oleh karena itu, satu hal yang penting ya buat kita, kalau kita berdedikasi kepada demokrasi, Anda harus mengerti bahwa freedom to talk, bebas kita menyampaikan pendapat, but no to action. Saya paham betul kalau action nggak bebas, karena ada tindakan-tindakan. Tapi kalau bicara aja udah nggak boleh tuh, kumaha cek namanya. Ya nggak benar gitu. Itu penting sekali karena itu dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, keluhan-keluhan saya dalam berdemokrasi ini, kita masih kurang merasa bersaing secara intelektual dan prestasi. Mestinya dua ini penting. Intelektualitasnya itu narasinya bagaimana, gagasannya itu apa gitu loh. Kok dia mau begini? Nah, gagasan saya begini karena saya mengingat 5 hal penting. 1, pendekatan filosofis, 2, historis, 3, sosiologis, 4, psikologis, 5, yuridis. Nah, dikaitkan dengan satu pembentukan undang-undang, nggak mungkin nggak lewat dari 5 ini. Walaupun dunia masih ngakui cuma 3. Tambahan dari saya tadi psikologis dan yuridis. Yuridis masuk ya. Maksud saya dengan pendekatan yang sifatnya filosofis tadi. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman,
di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.